Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para subscriber maupun para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, semuanya, baik itu yang ada di Nusantara, di luar negeri, di Hong Kong, Jerman, Thailand, Taiwan, yang di Jawa, yang di Sumatera, yang di Kalimantan, maupun yang ada di Pulau Bali beserta di pulau-pulau lainnya yang ada di Nusantara ini semuanya. Semoga saja semua para pemirsa, para netizen tetap diberikan kesehatan, kewilujengan, dan juga tetap diberikan sebuah keberkahan maupun manfaat nantinya setelah Anda setia menyimak dari tayangan konten-konten Padepokan Gaul. Dan senantiasa juga kami doakan semuanya bagi para pemirsa yang saat ini sedang mengalami sakit, baik itu sakit medis maupun non medis maupun sakit menaun, dan semua sakit-sakit itu semoga saja segera diberikan kesembuhan oleh Allah dengan cepat, dengan tepat, dan dengan mudah, dan tidak akan kambuh-kambuh lagi pastinya harapan kami. Dan juga senantiasa juga kami doakan bagi para pemirsa yang mempunyai niatan belajar, semoga saja niatan itu dipermudah segalanya oleh Allah tentunya, dan juga semuanya diarahkan maupun dituntun oleh Allah nantinya bisa bertemu dengan kami yang di sini maupun dengan rekan-rekan kami yang sudah tersebar di seluruh Nusantara ini. Amin. Dan di kesempatan kali ini para pemirsa, netizen maupun subscriber dari channel Padepokan Gaul, mohon izin kami ingin membuat salah satu konten di mana di salah satu pengalaman nyata rekan jamaah dari Padepokan Gaul di daerahnya pernah ditemukan sebuah jenglot, di mana jenglot tersebut itu muncul setelah acara daripada yang namanya buka luwur, di mana buka luwur itu terjadi di sebuah tempat keramat tentunya, dan tempat itu pun sudah kita ketahui maupun para pemirsa mengetahui tempat itu sejatinya tempat apa, keramat itu, dan juga tempat itu pun sering dikunjungi, bahkan sering kali diharapkan daripada keberkahannya. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi kok bisa sampai ada jenglot tersebut dari setelah ada peristiwa buka luwur atau buka kain mori tersebut? Dan itu bukti nyata, dan itu pun pengalaman nyata, fakta, dimana kejadian itu sudah ada beberapa minggu yang lalu di daerah rekan kami jamaah Padepokan Gaul, dan kami ingin menguaknya apa sih sebenarnya dari jenglot tersebut kok tiba-tiba muncul di sebuah pelataran tempat keramat tersebut. Dan semoga saja para pemirsa yang menyimak di kesempatan kali ini pun diberikan kepahaman, pemahaman atas apa yang akan kita buat konten kali ini. Dan alhamdulillah pun saya kali ini ditemani mediator ganteng, jombloan tentunya, dan glowing, yaitu Mas Hamid. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Dis, baik. Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Gimana masih jombloan ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semoga saja semuanya tetap diberikan kekuatan ya Mas oleh Allah. Amin. Dan tentunya diberikan izin dari guru kita, beliau begitu, untuk kita terus dan terus menerus melaksanakan apa yang didhawuhkan beliau kepada kita. Gitu. Dan semoga saja kita pun nantinya mendapatkan jodoh yang terbaik, begitu ya. Amin. Itu harapan kita sebagai manusia yang masih jomblo di kala ini, begitu. Alhamdulillah. Jangan lupa Mas yang di belakang layar juga jomblo. Banyak ini pemirsa di Padepokan Gaul, rekan-rekan kami yang jomblo. Alhamdulillah banyak pun perubahan nyata yang kita rasakan yang dahulu. Mohon maaf
malas beribadah, baik itu fardu maupun ibadah-ibadah lainnya, itu malas sekali. Dan alhamdulillah semenjak mengikuti amaliyah, bukti nyata jika gaib negatif dalam tubuh kita sering dibersihkan, dikeluarkan. Itulah dampaknya sekarang kita rasakan manfaatnya di kali ini pemirsa. Dan semoga pemirsa pun paham begitu. Lantas langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya begitu. Dan sudah siap Mas di kesempatan kali ini? Alhamdulillah siap. Dan kami pemirsa, kami cukup sekian saja. Kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan membawa manfaat tentunya bagi kami maupun para pemirsa. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berpengaruh apapun nantinya ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar yang asli. Apabila penyusup, pembohong ataupun yang berpura-pura, otomatis semuanya meledak terlempar ke neraka jahanam. Allah. Semua kodam dari jasad mediator ini semuanya sama terkunci dalam jasanya pada mengganggu proses medium ini. Allah. 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 Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemirsa gambar sebuah jenglotnya. Jelas Mas? Hilang. Ini sebuah jenglotnya. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang menempati di jenglot ini, salah satunya yang terkuat yang sudah ditemukan di area tempat keramat yang ada di tempat keramat yang ada di foto ini. Salah satu gaib terkuatnya yang menempati di benda yang ada di foto ini, salah satunya yang terkuat yang asli, betul-betul asli. Apabila penyusup ataupun pembohong ataupun yang berpura-pura otomatis meledak tidak bisa masuk ke dalam jasad mediator ini. Jadi yang asli yang betul-betul masuk. Ketarik tangan saya. Allah masuk. Allah. Selamat malam, kaki mutan terikat. Allah. Allah. Salam. Apa ini? Selamat malam. Malam. Golongan apa ini? Siluman. Siluman dari mana kamu? Jangan mundur-mundur. Kalau kamu mundur-mundur otomatis itu Takut ada saya. sebuah api neraka di belakangmu. Allah. Allah. Sallallahu Muhammad. Allah. Sallallahu. Mau ke sini tidak bisa. Mau ke situ juga panas. Sini saja. Kalau kamu semakin ke sana otomatis terlingkari. Allah. Allah. Saya mau ngobrol baik-baik sama kamu. Sini saja, sini. Sini. Ada apa manggil saya? Otomatis kalau kamu mau baik-baik saja, otomatis itu semua hilang. Allah. Kembali normal. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sini. Kamu Sudah siluman. di sini saja. Kamu siluman. Ya. Kamu menempati di sebuah benda ini yang disebut dengan jenglot di dalam manusia. Salah satunya saya. Yang terkuat kamu. Salah satunya. Salah satunya yang terkuat. Selain kami yang terkuat apa? Golongan bertanduk. Oh, bertanduk iblis. Ngomong-ngomong, kamu siluman menempati di benda ini. Sejak kapan? Baru-baru saja. Belum ada setengah tahun. Oh, belum ada setengah tahun. Begitu. Kamu itu ditipu. Siapa yang menipu? Sebenarnya benda itu tidak ditemukan, tapi ditaruh seseorang. Siapa yang? Seolah-olah orang itu menemukan. Oh, gitu. Dan menyebarluaskan pada orang-orang yang datang ke situ. Manusianya kayak apa sih yang menaruh itu? Ya manusia yang bisa membaca doa-doa itu, yang bisa dipercaya masyarakat itu sebagai pemimpin yang memimpin doa. Oh, itu manusianya. Oke, saya ngobrol baik-baik sama kamu saja ya.
Ya, Kamu lapar minum, mau haus gak? Mau makan minum? tidak sebenarnya. Gak mau. Tapi kalau dikasih ya mau. Ya sudah, makan minuman ala kamu di depan kamu. Allah. Silahkan. Silahkan makan minum, lalu kita ngobrol baik-baik. Sudah. Nah, itu saya kesakitan ini. Kenapa? Mencium bau-bau apa ini yang keluar dari golongan saya? Parfum ini. Iya. Oh, tolong jangan sakiti Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya sambil merokok ngopi ya. Rokok saya aja belum ada, kamu. Oh, kamu mau rokok? Merokok Mau rokok kopi, kamu lihat di depanmu. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Gini kan saya teman. Oke. Suaranya bisa diperjelas lagi. Perjelas gimana? Saya memang seperti ini suaranya. Gimana Mas kameramen? Maaf ini. Silahkan bicara. Kamu punya nama siapa? Namamu apa enggak punya nama? Tidak punya nama saya. Enggak punya nama. Kamu mau tak kasih nama? Mau. Siapa namamu ya? Si Lukman mau. Ya, mau. Bagus itu namanya. Itu ada temanmu nggak di sini? Wah. Ya kalau orang itu boleh, saya mau saja. Mau apa? Ya kalau dia mau memperbolehkan nama itu dipakai. Boleh namanya dipakai, Mas. Saya kira mau kamu makan. Ya dia boleh saja. Allah. Kamu makan dia makan Allah. dulu. Tidak boleh itu, tidak masuk. Kamu tak ganti namanya bagus keren Dimas. Allah. Itu juga nama yang Allah. Jadi namamu Dimas. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus ini Mas Dimas. Dimas. Ya. Dimas namamu. Kamu itu berumur berapa tahun? 800 tahun. Masih muda sekali. Dulu golongan apa? Saya dulu golongan jin. Lah kamu kok bisa masuk dalam jenglot ini? Benda berwujud jenglot. Saya dimasukkan sama orang yang sakti. Dan prosesnya itu kan diperjualbelikan. Sebelum sampai ke orang yang menaruh dari jenglot itu di suatu makam. Jenglot itu kan ya dipunyai orang itu dukun. Dari dukunlah itu yang menaruh saya ke dalam jimat itu. Oh, dan dukun itu yang memberikan kepada seseorang tadi yang menaruh di makam tersebut. Tidak diberikan, dijual. Transaksi jual beli berarti. Ya. Oke, ya, lupa saya. Terus ini boleh itu minum kopi, saya minum kopi Kak. Saya juga ini bertanya kepada kamu ini. Lah kamu sendiri dulu golongan jin. Kok bisa berubah menjadi siluman? Prosesmu kayak apa sih? Ya, karena saya setelah saya dimasukkan ke dalam salah satu jimat itu. Dulunya itu saya bukan di jimat itu, tapi di sebuah keris. Oh. Karena orang itu mau membeli, yang dia minta itu adalah jenglot. Dari situlah dukun itu menarik saya. Dulunya di dalam keris dimasukkan ke jenglot itu, kemudian dikasih ke orang itu. Dari orang itu kan digunakan, entah itu kejahatan maupun membuat dirinya itu kerjanya lancar, sering dipanggil orang-orang. Itu kan dia melakukan mantra-mantra, melakukan ritual-ritual menggunakan jenglot itu supaya saya bisa membantunya. Oh begitu. Nah terus mantra-mantra yang dibaca itu mantra-mantra ala kayak apa dan ritual-ritualnya kayak apa? Ya mantra-mantra yang dia baca itu ya bacaan sesuai dengan agama kalian, sama dengan bacaan mantra dengan bahasa Jawa. Oh gitu. Loh. Bukankah itu sebuah bacaan apa namanya baik
begitu? Kok malah mantra menyebutnya kamu? Ya toh? baik. Mm-mm. Jika orang itu tahu cara menggunakan doa itu seperti apa. Yang mengharapkan ridhonya Allah itu baik. Eh, Tapi dia kan tidak. mm-mm. Supaya keinginannya terkabul. Oke. Terus ini Mas. Memang ada. Heeh, Jika orang itu berpikir secara akal sehatnya. heeh. Orang jimat kok dibacakan dengan bacaan Tuhan agama mereka masing-masing. Ya tidak boleh itu. Malah memperkuat energi mereka atau memperlemah sebenarnya? Kalau Ya seorang memperkuat energi saya Loh, itu. malah memperkuat? Iya. manusia. Itu kan sebagai makanan saya. Ya ketika dia membaca mantra Nah, atau membacakan doa-doa itu dari pasukan-pasukan gaib yang berada di dalam jimat itu kan semakin kuat. Kami disodorkan makanan dari mantra-mantra itu. gitu lah. Terus ini, lah itu prosesnya kayak apa kok bisa muncul di makam dan kamu mengatakan kamu itu dibawa oleh seseorang manusia yang sering baca-baca doa di sana memimpin. Iya. Gimana ceritakan? Itu bukan muncul. Tapi kayak itu mana? memang ditaruh. Supaya Karena apa tujuannya? ya tujuannya Mm-mm. supaya orang itu diketahui masyarakat di sekitar situ orang Sakti. itu sakti. Wih. Dari kesaktiannya karena telah menemukan Hah? benda jimat jenglot itu. Dari orang-orang di sekitar sana kan tambah yakin, tambah percaya bahwa suatu saat jika orang-orang di sekitar sana membutuhkan bantuan dia dengan doa-doanya, itu orang-orang itu kan semakin percaya. Dua-duanya itu terkabul gitu. Bukan, gimana bukan tuh? terkabulnya, Tapi tapi karena orang-orang itu Nah, yang menaruh jenglot itu orang sakti, pasti akan mendapatkan barokah dari doa-doa yang diharapkan. dari barokah itu. Iya. Merah barokah dari orang yang mendoakannya. Nah terus lah ngomong-ngomong sendiri. Bukankah mereka juga mengharapkan barokah dari mereka mendatangi tempat yang kamu sebutkan tadi? Iya, itu. Apa? Yang saya maksud itu kan ketika Nah, orang-orang masyarakat sekitar situ memanggil orang sakti itu ke rumahnya. Oh, gitu. Ya seperti orang-orang di Jawa ini Nah, yang ada nasi kotak di tengah membacakan doa-doa seperti itu. kabul. Iya. Ya pastinya orang-orang yang datang ke tempat itu pasti itu mutlak ingin mengharapkan sesuatu. Iya iya. Terus ini Meminta jodoh, meminta kaya raya. Heeh. Ya kok ke tempat kuburan. Ataupun ya sebatas tempat yang dikeramatkan ya tidak bisa. Ya mengabulkan dari golongan kami. Loh. Ya nantinya kami akan mengambil upah di dalam manusia-manusia itu. Oke. Terus ini boleh itu minum rokok, saya merokok. Yang ini saya tanyakan lagi kepada kamu. Dari keinginan manusia itu supaya nanti dianggap sakti, apakah dia memiliki kesaktian beneran atau bohong-bohongan? Memang. Kan banyak sekarang ini di Nusantara, sebelum kamu jawab loh ya, kan banyak juga di Nusantara ini saling adu kesaktian untuk membuktikan siapa yang kuat, siapa yang bohong. Iya, dia itu memang sakti. Di luarnya saja dilihat masyarakat itu baik sebagai pemimpin yang bisa mendoakan. Tapi jika orang di sekitar situ mengetahui bahwa orang itu juga sering didatangi manusia-manusia untuk menyantet orang. Untuk menyantet orang. Nah, padahal dia sering mendoakan katamu gitu. Ya itu kan di luarnya saja orang-orang melihat seperti itu. Dan dia menyantet orang menggunakan apa? Ya menggunakan salah satunya dari jenglot itu yang bantuannya dari golongan yang bertanduk. Gimana caranya nyantet? Saya belum tahu loh, saya belum pernah. Ya tinggal disodorkan foto orang yang mau disantet seperti apa. Terus orang itu meminta santet seperti apa juga. Ingin dibuat sakit perlahan-lahan sampai dia mati. Ataupun langsung dibuat mati seketika. Ataupun juga dibuat rezekinya itu tertutup. Oh gitu. Kan berbagai macam manusia yang datang Terus ke sana. ya. Dan orang yang datang ke sana, kebanyakan orang tidak di sekitar situ. Orang jauh-jauh. Iya. Iya. Terus ini, saya ingin menanyakan kepada kamu, cara kerja kamu buat santet seperti itu yang kamu sebutkan macamnya kan banyak. Dia ingin cepat mati
atau perlambat matinya ataupun ditutup rezekinya? Salah satu saja yang saya tanyakan. Kalau saya sendiri, Nah, bekerjamu dominan di itu yang apa? bekerja, yang membuat rezekinya orang mampet. Oh, kayak mana caranya sih? Ya gampang saja. Contohnya kemarin itu ada salah satu orang yang datang ke situ. Nah, Dia itu juga bos, nah. tidak suka dengan bos yang lainnya, temannya. Dia itu bos yang membuat bangunan-bangunan besar itu. Oh iya. Ah, Kayak saya dulu gitu. kayak siapa? Saya. Ya, tapi kamu lihat. kecil itu. Iya. Ya, orang itu datang tidak suka jika proyeknya itu diambil. Oh. Ataupun jika orang itu mendapatkan proyek banyak. Dari situlah dia meminta bantuan ke orang itu. Agar si orang yang tidak disukainya itu ya tidak banyak pekerjaan, tidak banyak proyeknya. Dari situlah saya mulai bekerja. Sebentar ini. Kamu biar berbicaranya tambah nyaman. Ini biar dekat, ini suara biar jelas, lantang itu loh. Saya ini sudah lantang, sudah keras. Itu di Mas kameramen koordinasi lagi sama saya. Katanya kok apa dia mengganggu sih pembicaraan kita? Ada. Golongan apa? Ditanduk. Dari mana? Dari orang-orang. Dikirim. Termasuk dari godam-godam. Jimat dari orang itu. Ya sudah Samuel, sekarang Samuel semua kodam dari orang itu yang menyerang ke sini maupun dari orang-orang lain, dukun manapun sekarang juga mereka semua goib yang menyerang ke sini sekarang kembali menyerang pada mereka sendiri terkena stempel perintah dari Sang Yang Allah. Berapapun jumlah mereka, lapisan mereka, Allah tembus. Apabila mereka menolak dari stempel itu langsung meledak. Allah total meledak. Terlempar ke neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung itu tolong dibantu dihabisi, ratakan semua total. Allah. Assalamualaikum Muhammad. Gimana? Sudah, tapi kotorannya kan masih. Semua kotorannya juga otomatis kembali baik itu yang dalam jasad kami semua maupun di peralatan kami total kembalikan kepada mereka semua. Allah. Alat-alat kamu juga sudah dirusak dalamnya. Gitu. Gimana Mas kameramen? Bagus ya suaranya. Maaf pemirsa, kadangnya gangguan itu ya secara nyata pun goib pun gitu. Terus ini kadang juga mohon maaf kamu sampai sini ya. Itu ya. Di Nusantara ini kan lagi gempar, saling adu kesaktian, saling gini-gini lah. Apakah ini rekayasa kamu di sini? Rekayasa apa? Tidak. Saya tidak berbohong di sini. Orang-orang yang gempar di luaran sana itu sebenarnya yang terlihat dia tidak mempunyai apa-apa tapi sakti. Tidak seperti itu kenyataannya. Gitu. Di belakangnya itu juga ada iblis-iblis yang membantu. Tapi iblis-iblisnya itu sudah kekuatan tinggi. Ya. Oke. Terus ini lagi yang saya tanyakan kepada kamu. Kadang ini manusia yang kamu bantu itu dia kan sering menggunakan kamu ya. Ya. Apa sih dampaknya jika manusia itu dibantu dari golongan kamu? Ya pastinya. Saja kamu sebutkan. Jika nantinya kami sudah waktunya mengambil jatah-jatah saya di dalam tubuhnya orang yang mempunyai jimat ataupun membaca mantra-mantra yang lainnya, akan kami buat sakit-sakitan. Jika orang itu ahli spiritual, kegiatannya setiap hari menyantet, ya pastinya nantinya jika dia sakit, sakitnya seperti yang disantet. Oh gitu. Perbuatannya kembali kepada mereka sendiri. Iya. Oke. Terus ini lagi yang saya tanyakan kepada kamu. Dari orang tersebut memang seperti itu. Lantas ini mereka mengetahui apa tidak sebenarnya selama ini membantu itu kamu? Ya mengetahui. Tapi dari golongan kami kan banyak yang berubah wujud. Entah itu menjadi kota macan ataupun orang-orang
yang dia kagumi. Hmm. Dari situlah kan dia senang karena telah dibantu. Dia bangga telah dibantu pasukan macan. Tidak sembarangan orang yang bisa memiliki kota macan. Dia kan berpikiran seperti itu. Dia bangga. Ia tidak tahu jika kami sudah waktunya mengambil jatahnya. Lalu ini ya, kamu kan sempat menyebutkan tadi tujuan daripada jenglot itu diletakkan di situ supaya diketahui bahwa orang itu memang orang sakti spiritual dan nanti banyak orang yang akan mengikuti dari orang tersebut, kan begitu. Nah, lantas sekarang orangnya bagaimana? Sudahkah diikuti orang banyak? Sudah. Banyak. Dan kadang mohon maaf, orang yang diikuti orang banyak itu benar tentu kebenarannya atau masih ada sesuatu hal yang melenceng? Ya banyak yang melenceng. Itu pandanganmu loh ya. Banyak yang Kamu yang berbicara loh ya. Ya orang-orang yang datang ke tempat dia itu kan hanya melihat di luarannya saja, tidak tahu yang di dalam hatinya. Busuk. Gitu toh ternyata. Banyak orang tertipu. Apakah saja. Apakah itu calon-calon saya nantinya? Calon-calon kamu, calon apa itu? Ya calon-calon saya untuk menitiskan pasukan-pasukan saya untuk masuk dalam jasad orang datang situ. Lah apa gak kasihan itu manusia-manusia datang? Tidak. Golongan kami ya tidak ada rasa takut, tidak kasihan dari orang-orang. Bebas golongan kami. Dan mereka pun masih mendapatkan hak kesempatan yang sama untuk kembali bertobat kepada Allah apa enggak sih? Ya masih. Tapi kan tergantung manusianya sendiri. Tergantung gimana manusianya? Ya tergantung manusia itu masih mengikuti orang itu ataupun mencari guru yang benar dan bertobat kembali ke Allah. Itu kan pilihan orang masing-masing. Iya, dan itu pun hakikatnya ya sudah kehendak Allah begitu memang ya. Bagaimanapun tidak bisa diganggu gugat. Kalau itu jatah kamu, kalau enggak ya enggak itu. Ya benar itu. Benar. Ya kalau orang seperti kamu semuanya, dari golongan kami kerjanya apa? Orang kayak saya semua, paitro semua berarti gitu. Tidak seperti itu. Nah, gimana sih maksud kamu? Saya nggak paham. Tapi yang mengikuti beliau. Oh, gitu. Beliau. Dan saya kira paitro semua, orang-orang sekitar saya itu semua paitro. Ya ini teman-teman saya memang banyak paitonya sih ya. Dulunya, ya alhamdulillah sekarang semenjak kami merasakan semualah dampak semenjak mengikuti beliau, guru kami begitu. Terus ini kadang juga manusia-manusia itu tidak mengetahui dan mereka pun kan ya merasakan ya memang dia merasakannya itu ya kemanfaatan sementara lah. Dan nggak tahu kalau nantinya berdampak buruk. Apakah nantinya ada sesuatu hal yang kamu ambil dari jasad manusia yang dibantu dari orang tersebut yang kamu bantu? Yang kami bantu pastinya akan kami ambil. Tergantung yang kami bantu itu tingkatnya gimana. Ya kalau sekelas santet ataupun sekelas pengasihan itu kan kecil. Paling sari-sari pati tubuhnya kami ambil. Kalau santet ya rusukmanya kami ambil. Gitu. Terus ini ya, benda-benda jenglot yang bernama jenglot ini itu kan kayak manusia ya. Ya. Tapi kecil. Dibuat melalui apa? Ya gampang cara membuatnya. Seperti manusia. Orang membuat boneka itu kan ya seperti apa. Tapi itu kan ya ada besinya. Beli saja rambut di toko itu kan bisa. Begitu. Seolah-olah dibuat menyeramkan. Jangan bohong kamu loh, bohong otomatis. Tidak. Itu memang manipulasi orang, dibuat orang. Diperjualbelikan. Tapi isinya kan dari golongan kami. Kami kan bisa semuanya masuk dalam apapun. Oh gitu. Lah terus ini mohon maaf. Kadang manusia membuat benda-benda seperti itu. Lah kok bisa-bisanya kamu masukinya gitu loh? Ya bisa orang yang masuknya ya dari bantuan kami. Orang sakti ya bisa. Lah terus ini ya. Kadang benda-benda seperti itu mohon maaf. Jika sudah dinetralkan. Kalau kami di sini kan ya diajarkan guru kami jika punya benda-benda seperti itu kan dibuang toh. Sebelum kami buang gunakan ini air.
Saya tidak tahu. Air zam-zam dari guru kami teteskan, kami semprotkan semua ke areanya 21 tetes, baru akan kami buang. Lah terus ini, jika benda-benda itu sudah dihuni dari golongan kamu yang fasik, jika golongan kami yang fasik ditundukkan Islam, apakah nanti juga akan berpengaruh negatif dalam jasadnya manusia yang mempunyainya? Ya masih jika orang itu tidak bertaubat. Dulu. Ya percuma saja. Mm-mm. Bendanya Mm-mm. itu kan ada goibnya. Mm. Dibersihkan, ditundukkan dengan golongan cahaya. Mm-mm. Tapi dari orangnya sendiri itu tidak bertaubat ya sama saja. Masih ada efek di dalam jasadnya manusia itu. Tidak segampang itu. Nah. Ya walaupun kami menempati dari jimat-jimat itu. Mm-mm. Tapi kami juga sudah masuk dalam jasad orang mempunyai jimat itu. Oh begitu, bukan hanya menempati di jimatnya saja. Tidak. Oke, berarti jelas ini. Ya bagi para pemirsa yang mempunyai jimat apapun, seperti yang menghubungi saya, baik itu ya benda-benda pusaka maupun benda-benda lainnya, sebaiknya dibuang. Terus ini, Ya jika- supaya bisa menetralisir di dalam tubuhnya dari yang mempunyai jimat itu tidak berpengaruh ke dalam jasadnya. Jika benda itu sudah apa kamu itu ditetesi air itu ada dari golongan cahaya, dari orangnya juga yang harus meminumnya. Begitu, itu caranya. Terus ini yang saya tanyakan, jika sudah dinetralisirkan benda tersebut, jika masih disimpan loh, apakah bisa disusupi lagi dari Ya golongan kamu bisa, yang fasik? bisa. Loh, kadang kan orang nggak mengetahui begitu. Ya udah ini tak Islamkan saja mas, tolong diislamkan. Ya sudah kalau orangnya taunya seperti itu, kami ya tetap masuk. Masuk lewat mana? Pintunya tutup kok. Pintu apa? Kamu ini. Pintu jimatnya lah. Jika itu disimpan, Nah, pasti lama kelamaan energi-energi yang sangat pekat, energi hitam, energi negatif itu pasti akan masuk dalam jimat itu. oh gitu. Ya. Mau orang itu sadar ataupun tidak, Mm-mm. dari golongan kami ya bebas-bebas saja. Oke, boleh. Minum kopi. Terus ini dari kamu sendiri sudah dimunculkan di sana oleh seorang manusia. Nah ngomong-ngomong, nah apakah manusia di sana langsung semua percaya begitu saja? Ya. Atau perlu proses kamu bekerja masuk dalam jasadnya manusia-manusia yang di sana kayak atau gimana sih? Ya ketika orang itu percaya, dari situlah golongan kami masuk dalam jasadnya manusia itu. Oh. Jika orang itu tidak percaya, kami susah masuk dalam jasad orang itu. Gitu. Ternyata begitu. Lalu ini jika orang itu nggak percaya tapi nggak percaya hal gaib juga itu gimana? Ya dari golongan kami ya susah untuk masuk. Tapi bukan berarti yang ada di dalam tubuh jasadnya orang tidak percaya gaib itu. Tidak ada gaib di dalam tubuhnya. Tetap ada. Justru itu celah. Celah apa itu? Celah jika orang itu tidak percaya. Dan jika nantinya dia sakit-sakitan. Dari golongan kami kan bebas. Dari golongan cahaya. Oh iya. Paham saya. Gampang mengambil upahnya. Oke. Terus ini kita lebih spesifik lagi membahas daripada tempat yang didatangi orang-orang yang di sana. Oke ya. Nanya apa lagi kamu? Ini loh yang saya tanyakan. Dari tempat tersebut, itu kan tempat keramat toh. Iya. Lah kok bisa tempat itu kok dikeramatan? Itu gimana ceritanya? Ya dari mbah-mbahnya dulu. Kan sudah menyembah-nyembah tempat itu. Bahwa tempat itu adalah salah satu orang yang mendirikan di desa itu. Yang pertama kali di desa itu. Dari kepercayaan dari dulu sampai sekarang. Dari situlah tempat itu semakin kuat. Gitu. Dan apakah memang benar itu dari leluhur? Tidak. Lah kok tidak, itu gimana ceritanya? Itu hanya tipuan iblis yang masuk dalam manusia-manusia terdahulu. Manusia sakti yang omongannya diyakini masyarakat-masyarakatnya. Gitu toh ternyata. Loh berarti yang dilakukan selama ini manusia banyak yang tertipu dong kalau begitu. Ya.
Jangan ya tok kamu. Memang iya. Kamu itu memang meminta jawaban apa dari saya? Ya sudah, nggak usah jengkel lah. Kamu jengkel sama saya. Ya. Slow aja slow. Saya ini orangnya gini soalnya, maaf loh ya. Mabuk kamu? Tidak. Terus ini ya kita kembali ke tempat tersebut. Dari tempat tersebut mereka tidak mengetahui bahwa hakikatnya seperti itu yang kamu jelaskan. Dan mereka tetap melaksanakan kegiatan layaknya daripada manusia-manusia yang pernah dia laksanakan terdahulu. Lah, kamu sempat mengatakan tadi memperkuat energinya kamu di sana ya? Ya. Semakin dia meyakini tempat itu, semakin dia meminta sesuatu di dalam pikirannya, entah dunianya, di dalam tempat itu, ya kerajaan kami di situ semakin besar, semakin kuat, semakin banyak lagi orang-orang yang akan kami sesatkan dan menjadi teman kami nantinya. Oh, gitu. Nah, kadang manusia kan mengatakan gini, ya itu sebagai wasilah kami menghormati leluhur kami kok. Itu gimana respon kamu sebagai koi? Yang diwasilahnya saja itu salah. Tidak ada orang di situ. Dan dari orang datang itu kan dengan wasilah itu, dia ingin mencapai apa yang dia inginkan. Hajatnya gitu, hajatnya supaya terkabulkan, dicapai wasilahnya seperti itu. Dan wasilah sendiri itu apa sih sebenarnya? Menurut kamu goib, makhluk goib? Ya wasilah itu sebenarnya ya mendoakan. Tapi mendoakan yang seperti apa dulu. Mendoakan itu juga tidak ada embel-embel meminta sesuatu di dalam wasilah itu. Oh gitu. Mendoakan ya mendoakan saja. Mendoakan ya mendoakan saja. Kalau ada embel-embelnya berarti Nah, itu hanya sedikit itu. Nah, terus yang di barat sana itu, baratnya itu lagi. Itu malah ribuan, jutaan orang yang meminta doa di tempat itu. Nah, itu memang tempat terkenal kan? Iya. Dan dikenal... Ya orangnya saja itu lagi bertugas. Diminta sesuatu. Lagi mana pusing beliaunya nyatat. Semakin tidak boleh menyebutkan saya. Lucu kamu ini ternyata loh, Mas Dimas ya. Terus ini Mas Dimas, supaya manusia tidak tersesat dengan hal-hal seperti itu apa langkah yang harus dilakukan manusianya sih? Ya bertobat kembali ke jalan Allah dan mencari guru yang benar, menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan selama itu salah. Sudah itu kuncinya. Berarti peran seorang guru itu pun sangat kompleks dan penting begitu ya? Ya, sangat penting sekali. Dan mohon maaf, manusia sekarang yang menjadi guru kan ya banyak toh Mas. Banyak. Dan itu kan ya mereka alhamdulillah baik-baik toh. Apakah itu mereka ya? Seperti yang saya sebutkan tadi, orang-orang itu hanya melihat di luarnya saja. Dia itu tidak tahu di dalamnya. Dan siapa orang itu. Dan doa-doa yang dia baca itu ada sanadnya apa tidak. Orang-orang itu tidak meyakini ataupun tidak mengetahui. Ya, itulah kesalahan manusia sekarang. Itu kesalahan manusia sekarang ini. Ya, dan itu ya memang sudah mutlak kehendak Allah begitu ya. Iya. Itu kan salah satu cara golongan iblis menipu. Tipu lagi. Terus ini kamu sebagai siluman dulu golongan jin, kamu bertobat apa tidak? Kamu tadi mengatakan bertobat loh. Kamu tidak sendiri gak mau bertobat. Tidak. Kenapa? Sudah enak dengan golongan iblis. Apa bukankah gini? Saya juga pernah mendengar daripada kutipan sebuah. Saya mengetahui. Apa itu? Belum ngomong loh saya. Saya sudah mengetahui. Apa yang mau kamu katakan? Saya tidak mau. Kan gaji dari manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Saya tidak mau. Saya kan bukan jin lagi. Saya kan siluman. Ya nanti siapa tahu jadi jin lagi. Tidak mau. Enak seperti ini. Ya sudah, kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa, saya nggak memaksa kok. Tapi sekarang saya mohon terima kasih banyak atas kehadirannya di sini Mas Dimas. Ya. Sudah memberikan sebuah informasi pencerahan bagi kami lah.
Ya, para sudah manusia. saya ingin pulang. Ya, sebelum kamu pulang itu kotoranmu bersihkan dulu. Ini hawanya kok agak panas, kenapa ini? Iblis kelas tinggi itu. Dari mana? Dari pantai. Dari pantai? Ya. Dari pantai tadi. Ya tidak tahu saya kamu memanggil siapa tadi. Siapa sih? Gak manggil siapa-siapa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Semua iblis yang datang ke sini sekarang juga semua teman-teman tanpa perintah sang yang nurjana. Oh Allah. Dia ingin merusak itu apa yang kamu gunakan. Jika mereka merusak, kembali kepada mereka sendiri beserta orang-orang yang mereka bantu. Oh, ya, saya tidak akan berbicara. Menolak atau masih meledak. Meledak semua dalam senjata. Biarkan mereka terikat. Assalamualaikum seluruh malaikat yang di sini bantu kembalikan. Langsung diledakkan dalam senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah hadir ke sini. Rangkat semuanya dibawa langsung ke neraka kalau memang saatnya. Kalau memang mereka untuk mengambil cita-cita mereka langsung percepat saja. Oh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh Allah. Sudah. Kotoranmu udah. Sudah. Ini udah oleh sedikit. Tidak usah. Stempel perintah sang Nur masuk dulu. Semakin paten di dadamu. Apa ini? Stempel. Kamu diperintahkan tidak bisa membantu lagi. Jika membantu tambah meledak. Kenapa Kamu semakin hanya bisa dalam? merubah jatah saja dalam senjata sekarang. Allah. Tak apa-apa. Saya mencari orang lagi nanti. Ya gak apa-apa. Otomatis ya terkena stempel semua tuh kamu beserta semua pasukan. Total beserta seluruh pimpinanmu juga. Demi percepatan. Aduh, sakit semua badan saya. Apa yang kamu masukkan ini? Perintah apa ini? Jadi paham, langsung nyambung. Sudah? Sudahlah, saya pengen pergi saja. Ya sudah, silakan kembali. Sehat, Mas? Iya, sehat. Alhamdulillah, pemirsa. Begitulah adanya kesempatan konten kali ini. Bahwa suatu hal yang terjadi tadi, yaitu ditemukannya sebuah jenglot. Seperti itulah hakikatnya. Dan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini di zaman sekarang ini tuh lebih berhati-hati lagi dan waspada. Baik dalam hal kegiatan kita sehari-hari maupun dalam hal kita mencari daripada seorang guru. Gitu. Itu pesan tersurat dari kami. Dan juga apapun yang kita jalankan selama kita hidup di muka bumi ini sebagai manusia, itu semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah saja. Tuh. Dan apabila dari kami tadi ada sebuah kesalahan, kekurangan tingkah laku kami, tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran mutlak, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.